Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perkembangan teori atom dan juga mengenai massa atom, kemudian nomor atom, lalu tabel periodik unsur. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Secara sederhana, konfigurasi elektron itu dapat diartikan sebagai susunan elektron atau letak elektron atau perincian susunan elektron seperti itu. Jadi nanti kita akan tahu dalam suatu atom itu elektronnya ada di sebelah mana dari inti atom, apakah lebih dekat dari inti atom atau jauh dari inti atom. Konfigurasi elektron ini sebenarnya ada dua cara untuk mengkonfigurasikan elektron atau mengetahui letak susunan elektron. Yang pertama itu adalah konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr seperti ini. Tapi untuk konfigurasi elektron yang semacam ini itu sebenarnya sudah tidak relevan untuk digunakan lagi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron yang tidak menggunakan model atom Bohr tetapi menggunakan model mekanika kuantum, yaitu model atom yang kita gunakan hingga saat ini. Kan model atom yang terbaru itu adalah model mekanika kuantum. Saya review sebentar. Menurut model mekanika kuantum, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Kenapa seperti itu? Kenapa elektron tidak dapat ditentukan secara pasti letaknya? Karena kalau menurut teori atom di sini, elektron itu sifatnya tidak hanya sebagai materi atau benda, tapi juga mempunyai sifat sebagai gelombang. Yang namanya gelombang itu tidak dapat dilihat secara pasti, sehingga letaknya juga tidak dapat ditentukan secara pasti ada di mana. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau peluang terbesar atau kemungkinan terbesarnya saja. Seperti ini model atom mekanika kuantum ya. Jadi elektronnya itu hanya dapat ditentukan kemungkinan terbesarnya saja. Kalau seperti ini ya kemungkinan terbesarnya ada yang di tengah ini. Jadi yang letaknya itu titik-titiknya atau dotnya itu paling rapat, itu maka kemungkinan terbesar ditemukan elektron adalah di situ. Semakin tebal awan titiknya, maka di situ semakin banyak elektronnya atau semakin besar kemungkinan ditemukan elektron. Kemudian di mekanika kuantum ini juga dikenal dengan 4 bilangan kuantum utama, ada N, L, M, S. Kalau N itu menunjukkan kulit, ada di kulit ke-1, apa ke-2, apa ke-3, apa ke-4. Lambang kulitnya dinyatakan dengan K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau L atau angular itu menunjukkan bentuk awan elektronnya atau orbitalnya. Lalu ada M atau diagram orbital dan juga S atau arah perputaran elektron. Untuk lebih jelasnya mengenai bilangan kuantum ini, kalian bisa lihat di materi pada pertemuan minggu lalu. Versi recordingnya ya ada di YouTube. Lalu konfigurasinya pada model mekanika kuantum itu seperti apa? Aturan yang harus dipatuhi itu ada 3 untuk mengkonfigurasikan elektron, yaitu ada prinsip Aufbau, kemudian ada larangan Pauli, dan juga ada kaidah Hahn. Untuk prinsip Aufbau
aturan yang harus dipatuhi adalah pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Urutannya adalah seperti ini. Jadi yang harus kalian ini adalah ini. Yang harus kalian hafalkan adalah ini, diagram mnemonic-Muller. Urutannya nanti seperti ini ya. Ini tingkat energi yang paling rendah itu adalah 1S. Kemudian ke 2S. Kemudian setelah 2S ke 2P. Setelah 2P ke 3S. Setelah 3S 3P, 4S, 3D, 4P, 5S dan seterusnya sampai ke 7P. Jadi urutannya seperti ini ya. Untuk energi 1S itu lebih rendah dari 2S. 2S lebih rendah dari 2P. Jadi semakin ke sini tuh energinya semakin besar. Sehingga urutannya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Artinya ini apa? Artinya ini ada di kulit ke-1, ini ada di kulit kedua, ini ada di kulit kedua, ini kulit ketiga, kulit ketiga, kulit keempat, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Jadi untuk yang angka ini melambangkan kulit yang seperti ini ya maksudnya. Nah ini melambangkan N ini, kulit, yaitu ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah lalu untuk yang S, S, P, D, F ini maksudnya apa? Kalau yang angka 1, 2, 3, 4, 5 ini maksudnya kulit. Kalau yang S, P, D, F itu maksudnya adalah subkulit. Kita lihat lagi yang seperti ini, subkulit atau orbital. Jadi orbital itu ada orbital bentuk S, ada orbital bentuk P, dan ada orbital bentuk D. Intinya, kalian harus menghafalkan urutan tingkat energi ini. Apa maksud dari 1S ini adalah energinya paling rendah dan 7P ini energinya paling tinggi? Artinya, elektron itu akan menempati dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang tinggi. Sehingga nanti elektron itu otomatis akan mengisi pada orbital yang paling rendah dulu, pada tingkat energi yang paling rendah dulu, yaitu 1S. Kalau elektronnya masih sisa nanti baru ke 2S. Kalau elektronnya masih sisa nanti baru ke 2P dan seterusnya. Sehingga kalau elektronnya hanya ada sedikit atau paling minimal ya nanti hanya bisa menempati 1S, tidak bisa langsung ujuk-ujuk ke 2S, apa ke 4P, apa ke 5D gitu, nggak bisa. Jadi harus dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Tingkat energi paling rendah itu adalah 1S. Urutannya ini ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Ini wajib kalian hafalkan. Tidak rumit ini sebenarnya, kalau kalian rutin latihan mengerjakan soal, kalian akan gampang banget menghafalkan ini. Kemudian, prinsip yang harus dipatuhi yang kedua adalah larangan Pauli, yaitu tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum NLM yang sama, tetapi yang membedakan hanya S. Misalnya adalah ini. Ini adalah konfigurasi elektron dari atom helium. Ingat, ini ada angka 2 di pojokan, ini artinya memiliki proton sejumlah 2. Dan karena ini atom netral, tidak ada muatan plus atau negatifnya, maka kalau protonnya 2, maka elektronnya juga 2, sehingga jumlah elektronnya adalah 2. Ingat, kita mulai dari tingkat energi yang paling rendah. Tingkat energi paling rendah adalah 1S. Sehingga di sini adalah 1S.
Angka 2 di atas ini jangan dibaca 1S kuadrat, tidak dibaca 1S kuadrat, tapi dibaca 1S2. Artinya apa 2 yang seperti kuadrat ini? Artinya bahwa di orbital S ini ada 2 elektron. Ini ada 2 elektron. Kemudian untuk cara menuliskan diagram orbital, apa itu diagram orbital? Diagram orbital itu adalah yang seperti ini, bilangan kuantum magnetik. Nah, ini tadi yang N adalah kulit, yang L adalah orbital. Nah, yang M ini menggambarkan nanti diagram orbitalnya. Cara menuliskan elektron itu adalah dengan arah panah ke atas. Satu kotak itu maksimal ada 2 elektron. Satu kotak maksimal ada 2 elektron. Nah, kan kalau yang S itu ada 1 kotak. Kalau P itu ada 3 kotak. Kalau D itu ada 5 kotak. Ya kan? Nih. Kalau lupa, ini ya. S itu ada 1 kotak. Kemudian P itu ada 3 kotak. D ada 5 kotak, F ada 7 kotak. Sehingga ini yang S hanya ada 1 kotak. Kemudian elektronnya kan ini ada 2. Elektronnya ada 2 ya. Sehingga dituliskan arah panah yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini baru betul. Tapi kalau ke atas semua atau ke bawah semua itu salah. Sebenarnya arah ke atas ini melambangkan apa? Arah ke bawah melambangkan apa? Nah, ini kaitannya dengan spin. Ini kaitannya dengan spin elektron atau arah perputaran elektron. Kalau arahnya itu berlawanan dengan jarum jam, spinnya plus setengah. Kalau arah perputarannya searah dengan jarum jam, maka spinnya adalah minus setengah. Jadi ada plus setengah, ada minus setengah. Nah, elektron itu seperti ini. Arah anak panah ke atas artinya plus setengah, arah anak panah ke bawah artinya minus setengah. Tidak bisa kalau dalam satu orbital atau satu kotak itu arahnya ke atas semua atau ke bawah semua. Nah, itu tidak boleh. Karena aturan yang harus diikuti adalah ini. Larangan Pauli, tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi untuk cara menuliskan konfigurasi elektron adalah ke atas dulu baru ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, aturan yang ketiga adalah kaidahan. Elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Menuliskan arah panah ke atas terlebih dahulu pada semua kotak, baru kemudian arah panah ke bawah jika masih terdapat elektron sisa. Maksudnya adalah seperti ini. Misalkan disuruh menuliskan konfigurasi elektron dari atom nitrogen. Nah, coba kalian lihat di tabel periodik unsur, atom nitrogen atau N ini memiliki elektron sejumlah 7. Kemudian kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Caranya adalah dengan mengikuti ini dulu pertama urutannya. 1S, kemudian 2S, kemudian 2P. Nah, konfigurasi untuk yang N ini nitrogen itu tidak hanya 1S2. Kan tadi paling rendah adalah 1S. Kayak helium ini dimulai dari 1S. Selalu dimulai dari 1S karena dimulai dari tingkat energi paling rendah. Di sini tidak hanya berhenti di 1S2. Kenapa? Karena N ini memiliki jumlah atom sejumlah 7 elektron, sedangkan S, orbital S itu hanya mampu menampung sejumlah 2 elektron. Kenapa S itu hanya menampung maksimal 2 elektron? Karena S itu hanya ada satu kotak maksimal 2 elektron, sehingga kalau S itu pasti hanya ada satu kotak dan hanya pasti maksimal itu 2 elektron.
Di sini yang diminta adalah 7. Kalau baru 2 elektron berarti masih kurang 5 lagi. Setelah 1s apa urutannya? 2s. Berarti di sini dituliskan 2s. Karena ini s hanya ada satu kotak dan maksimal ada 2 elektron, berarti di sini juga maksimal ada 2. Kita jumlahkan 2 tambah 2 4. Yang diminta 7. Berarti masih kurang 3 elektron. Setelah 1s, 2s, lanjut ke yang lebih tinggi adalah 2p. Nah, di sini kita tuliskan 2p. Sisanya tadi kurang 3, dituliskan di pojokan atas 3. Ingat bahwa P itu kotakannya tidak hanya satu seperti S, tapi P itu memiliki 3 kotakan. Jadi diagram orbital P itu memiliki 3 kotakan. Artinya nanti maksimal yang ditampung adalah bisa 6 elektron, karena satu kotakan kan bisa 2 elektron. Nah, cara menuliskannya nanti tidak ke atas dulu, baru ke bawah. Seperti yang bawah ini, nggak seperti ini salah. Karena menurut aturan Hahn, elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Jadi, sebelum berpasangan ini harus dipenuhi dulu. Kalau sisa, barulah nanti berpasangan. Kalau yang bawah ini salah, kenapa? Karena ini masih ada yang kosong, seharusnya ini dipenuhi dulu, baru kalau sisa berpasangan. Begitu. Nah, coba ini diidentifikasi benar atau salah. Kita identifikasi bareng-bareng. Nah, seperti ini. Ini adalah salah. Kenapa? Karena ini masih ada yang kosong, kok udah ada yang berpasangan. Jadi ini salah. Yang benar adalah yang tengah, sehingga ini penuh dulu. Yang bawah ini juga salah. Karena apa? Karena masih ada yang kosong, kok udah ada yang berpasangan. Contoh lagi ini. Nah, ini betul. Kenapa? Karena ini jumlah elektronnya ada 4 kan. Pertamanya sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3. Kemudian masih sisa 1 kan. Nah, yang 1 barulah berpasangan. Nah, ini betul. Nah, kalau yang ini salah. Karena seharusnya ini dikasih elektron 1 dulu baru boleh berpasangan. Ini untuk yang nitrogen tadi ya, diagram orbitalnya. Sebenarnya kenapa sih kok harus satu-satu dulu, baru kemudian boleh berpasangan? Kenapa nggak kayak gini, atau kayak gini? Atau kayak gini, kan elektronnya sama-sama 4. Kenapa harus satu-satu dulu? Karena kalau yang satu-satu kayak gini lebih stabil. Sebenarnya prinsip dalam ikatan kimia itu adalah yang stabil atau yang paling stabil itulah yang dipilih. Kesimpulannya adalah agar stabil. Kenapa konfigurasi elektron itu harus menuruti kaidahan, kemudian larangan Pauli, prinsip Aufbau. Kenapa seperti itu? Agar stabil, agar elektron itu stabil atau susunan elektron dalam atom tersebut stabil. Untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron itu biasanya kita gunakan gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Ini gas mulia itu adalah golongan 8A. Heboh negeri Arab karena serangan radon. He itu elektronnya ada 2, Ne elektronnya ada 10, Ar elektronnya 18, Kr elektronnya 36, Xe elektronnya 54, dan Rn elektronnya 86. Biasanya disingkat seperti ini. Jadi, misalkan untuk menuliskan tuliskan konfigurasi elektron dengan nomor atom 12. Nah, itu kita bisa langsung menyingkat menggunakan yang Ne atau neon. Jadi nanti kita tinggal menggunakan yang neon. Neon itu berarti 1s, 2s, 2p6. 12-nya nanti tinggal ditambahkan 3s2. Sehingga untuk menuliskannya konfigurasi dari nomor atom 12 nanti adalah tinggal ditulis dalam kurung Ne 3s2. Itu cukup, atau bisa dituliskan komplit dari awal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pokoknya yang penting jumlahnya adalah 12. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12. Jadi berhenti di sini. Oh ya, saya mau tekankan lagi bahwa S2 ini maksudnya adalah
Orbital S itu mampu menampung maksimal 2 elektron. Orbital P mampu menampung maksimal 6 elektron. Orbital D mampu menampung maksimal 10 elektron. Kalau yang F maksimal 14 elektron. Artinya tidak harus penuh. Artinya P itu tidak selalu 6, D tidak selalu 10, S tidak selalu 1. Jadi yang maksudnya ini adalah maksimalnya. Kalau misalkan hanya nomor atomnya 11, berarti kan elektronnya 11. Berarti nanti 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 1, supaya nanti total elektronnya adalah 11. Tidak harus 2. 2 itu adalah maksimal elektron yang dapat ditampung. Kalau misalkan elektronnya 13, berarti ya nanti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Pokoknya biar totalnya 13 elektronnya. Yang di total nanti adalah yang bagian pojok atas seperti pangkat ini. Gitu. Kalau untuk yang 1s, 2s, 2p ini kalian harus hafalkan seperti yang saya bilang tadi. Urutan energi paling rendah itu adalah 1s, kemudian paling tingginya itu adalah 7 dan seterusnya gitu. Jadi nanti dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p ini kalian hafalkan. Kemudian kalau udah hafal nanti kalian tinggal tambahkan angka yang ada di pojokan atas ini. Supaya lebih jelas, kita bisa diskusikan di Google Classroom. Kemudian nanti juga saya berikan penugasan supaya kalian bisa lebih paham cara menuliskan konfigurasi elektron. Begitu ya.